Perkenalkan, nama saya Zaskia Nugrania Diansyah dengan NIM 55012 Di sini saya akan mulai tutorial dalam mengoperasikan atau menginput transaksi di Mayop. Lalu kita langsung aja di tampilan pertama ini kita akan masuk langsung ke create untuk membuat akunnya, lalu next. Lanjut, kita langsung isi untuk company name atau nama perusahaannya. Kita lihat dalam file, itu UD Abadi. Kita masukkan UD Abadi. Kemudian untuk alamat, kita lihat Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Kita masukkan juga. Jakarta. Sini phone numbernya kita langsung copy saja untuk phone number, dan fax numbernya juga sama. Untuk email address, emailnya yaitu abadi12@gmail.com. Lalu next. Nah, di sini current financialnya kita bisa lihat di neraca saldonya. Tahun neraca saldo yaitu 30 November 2022, jadi kita gunakan 2022. Lalu last month-nya yaitu Desember, dan conversion month-nya itu Desember. Bisa kita lihat di tanggal awal transaksinya. Ini tanggal 2 Desember. Ya, kita masukkan yang Desembernya. Lalu bulan Desember, lalu next lagi. Di sini I would like to import, kita klik, lalu next. Nah, ini kita klik change untuk menyimpan, kita save, lalu next, dan command entry. Nah, tunggu sebentar. Oke. Di sini kita akan mengimport nama-nama akunnya. Langsung ke file, import data, akun information. Lalu di sini pada duplikat recordnya kita ganti update existing record, lalu kita masukkan filenya, match all, dan import. Nah, klik OK. Lalu di sini kita akan men-setting untuk pajaknya. Kita akan setting pajaknya yaitu ke list, lalu tax code. Nah, di sini untuk GST caranya, untuk GST kita ubah ke PPN, caranya klik panah, lalu untuk tax code-nya kita ganti PPN, dan description-nya kita ubah ke pajak pertambahan nilai. Lalu untuk rate-nya itu 11%. Nah, di sini linked akun tax code collected-nya kita masukkan PPN outcome. Kita use akun, lalu linked akun untuk taxpaid-nya kita PPN income. Nah, di sini rate-nya 11%. Kita lihat dari PPN dalam filenya yaitu 11%. Lalu sudah terubah, kita close. Dan sekarang kita akan men-setting linked akunnya. Kita ke setup, lalu ke linked akun. Nah, di sini ada 4 yang akan kita setting. Yang pertama ya ke akun dan banking account. Lalu di undeposit funds kita ubah ke cash in bank. Lanjut lagi yang kedua yaitu sales akun. Nah, taking receivable kita ubah ke akun receivable, use akun. Lalu customer receipt-nya kita ubah ke cash in bank. Kemudian ini keempat kotak ini kita centang yang 1 dan 4. Di satu ini kita masukkan yaitu freight collected, lalu yang kotak keempat kita masukkan ke sales. Oke, use akun. Nah, lanjut kita ke terms terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah payment is due-nya ke in a given of days, balance due days-nya 30. Lalu monthly charge payment-nya kita gunakan di sini. Kita lihat keterlambatan pembayaran hutang didenda 1%. Jadi kita ganti ke 1%. Tax code-nya PPN dan freight tax code-nya kita ubah ke NT. Use account. Oke, lalu oke lagi. Lanjut lagi. Linked akun ke purchase-nya, tracking purchase kita ubah ke
akun payable, lalu payroll bills-nya kita ubah ke cash in bank. Nah, di kelima kotak ini kita centang yang kedua. Nah, kita masukkan yang ini freight paid. Ini lanjut yang kelima, kita masukkan cost of goods sold, yang ini. Lalu kita ke terms lagi. Nah, payment is due-nya kita ubah ke in a given of days, balance due-nya kita 30, tax code-nya PPN, dan freight tax code-nya kita ubah juga ke NT. Oke lagi, lanjut yang terakhir, yaitu payroll account. Lalu di cash payment kita masukkan cash in bank, check paymentnya kita ubah cash in bank juga. Lalu langsung expense akunnya, ini wages and salaries, namun untuk nomor akunnya kita ubah ke 6-1700. Lalu di payable akunnya kita masukkan expense payable dan use akun. Udah, klik OK. Nah, lanjut di sini kita akan menghapus nama-nama akun sebelum yang tidak terpakai atau tidak akan digunakan. Kita ke aset, dicek akun ini kita tidak akan gunakan, klik panah, lalu delete. Kemudian di aset trade debitors juga tidak akan kita gunakan, delete. Lalu liability, trade creditors kita hapus. Lalu payroll akun payable juga hapus. Kita lihat ke equity, tidak ada. Income aman, cost of sale aman, di expense. Nah, ini wages and salaries kita akan hapus. Kemudian other income dan other expense aman. Kita close. Nah, sekarang kita akan menginput nominal-nominal dalam neraca saldonya. Di sini kita ke setup, lalu balance dan akun opening balance. Nah, di sini untuk langsung kita ke cash in bank. Sini nominalnya 828.500.000 kan. Lalu petty cash-nya 10 juta. Kemudian akun receivable 336.300.000. Lalu allowance for doubtful. Nah, di sini di dalam saldo normal di aset yaitu debit, sedangkan di allowance for doubtful ini kredit. Jadi kita termasuk akun kontra, jadi kita tambahkan minus itu 12.800.000. Kemudian merchandise inventory 420 juta. Lalu store supplier 9 juta. Kemudian prepaid insurance 17.500.000. Lalu prepaid rent-nya 22.500.000. Equipment of 20 juta. Nah, di sini equipment akun debt-nya juga kontra karena di kredit, tambahkan minus 16.500.000. Langsung ke account payable di liability, yaitu 288.600.000. Expense payable 8.400.000. Income tax nya tidak ada, langsung ke PPN outcome. Nah, di sini PPN outcome 4.500.000. Kemudian PPN income-nya di sini juga kontra. Jadi tambahkan minus jadi 3 juta, minus 3 juta. Karena dia di debit, sedangkan di saldo normalnya itu kredit. Minus 3 juta. Bank BRI loan-nya 300 juta. Nah, langsung income kapital, dadang kapital 922.650.000. Oke. Terus dadang drawing ini termasuk prive. Ini prive dan dia kontra karena terdapat di debit. Sedangkan saldo normalnya itu di kredit. Jadi minus 25.400.000.
Lalu income summary tidak ada, langsung ke sales sebesar 554 juta. Lanjut ke cost of goods sold di 229.400.000. Kemudian freight paid-nya 8.800.000. Kemudian advertising expense-nya 4.400.000. Lalu telepon dan internetnya 11.400.000. Kemudian store supplier expense 4.950.000. Lalu ke depreciation expense 16.500.000. Insurance expense-nya 14.300.000. Rent expense-nya 23.300.000. Wages and salaries 36.300.000. 36.300.000. Kemudian other operating expense-nya 19.267.000. Lanjut interest revenue-nya 5.800.000. Kemudian interest expense 8.800.000. Kemudian bank service charge 6.600.000. Dan income tax expense-nya 5.033.000. Nah, di sini sudah saldo sudah 0 rupiah, yang berarti balance atau sudah benar. Kita klik OK. Lanjut, kita akan memasukkan daftar customer dan suppliernya seperti di sini di layar. Oke. Kita masukkan daftar customer ke cart file, cart list. Lalu kita ubah ke customer terlebih dahulu, lalu new. Nah, di sini untuk namanya kita masukkan namanya toko pajak. Di toko pajak. Oke. Lalu enter card ID-nya C001. Alamatnya kita copy saja. Oke. Sini Jakarta. Indonesia. Port numbernya atau teleponnya juga kita copy saja. Lanjut, kita klik new. Lanjut ke customer selanjutnya, toko 7. Card ID-nya C002. Lalu alamatnya kita copy. Oke. Country Indonesia. Nomor teleponnya. Oke. Lanjut new lagi. Sini toko raya. Untuk customer ketiga, toko raya. Kita enter card ID-nya C003. Alamat Jalan Rawa Bening 35 Jakarta. Lalu Jakarta. City-nya Jakarta. Nomor telepon bentar. Oke. Klik new lagi. Lanjut ke customer keempat, toko Elita. Toko Elita. Oke. Card ID C004. Alamat Jalan Ujung Timur 55 Jakarta. Kota Jakarta, Indonesia. Nomor telepon udah, kita klik OK. Lanjut kita ke supplier. Daftar suppliernya kita ubah dulu ke supplier.
di atas sini, lalu klik new, kemudian namanya PT Gunung Kawi, kita masukkan PT Gunung Kawi, lalu enter lagi, card ID nya S001, alamat kita copy juga, nomor telepon juga kita copy, klik new, lanjut supplier kedua PT Bromo Asri, PT Bromo Asri, lalu card ID nya S002, lalu addressnya atau alamatnya Jalan Kalianyar nomor 125 Jakarta dan Indonesia. Untuk nomor telepon, lalu new lagi, supplier ketiga yaitu PT Jaya Putra, nama PT Jaya Putra, kemudian enter, card ID nya S003, lalu alamat Jalan Gudang Timur 178 Jakarta, Jakarta, Indonesia. Lalu untuk nomor teleponnya, ya jika sudah klik OK, lalu kita close. Kita akan memasukkan nominal atau saldonya untuk saldo piutang dagang dan utang dagang. Nah, di piutang dagang terlebih dahulu kita ke setup balance, kita ke customer balance. Nah, di sini langsung add cell. Oke, customer name-nya kita masukkan toko pojok terlebih dahulu. Untuk invoice itu yaitu nomor faktur, kita masukkan yaitu F-11 garis miring 14, lalu tanggalnya 25 November 2022, kita copy saja. Untuk memonya yaitu saldo awal piutang dagang. Kemudian tax include-nya itu kita lihat di jumlah atau totalnya 99.900.000. Masukkan 99.900.000. Untuk tax code-nya kita ke NT. Kita ubah. Oke, udah record. Klik OK, lanjut untuk customer selanjutnya. Kita ke customer nomor 2, ke toko 7, nomor fakturnya F-11 garis miring 23. Kita copy saja. Untuk tanggalnya 29 November 2022. Untuk memo juga sama, yaitu saldo awal piutang dagang. Lalu total include tax-nya 88.800.000. Tax code-nya juga kita ubah ke NT. Lalu record. Oke, lanjut customer ketiga yaitu toko raya. Ini. Lalu kita invoice-nya F-11 garis miring 25. Untuk tanggalnya itu 23 November 2022. Lalu memonya masih sama, saldo awal piutang dagang. Kemudian tax include-nya yaitu 77.700.000. Tax code-nya NT. Kita ubah ke NT. Lalu record. Oke, lanjut customer terakhir toko Elita. Invoice-nya yaitu F-11 garis miring 32. Tanggalnya 27 November 2022. Memonya saldo awal piutang dagang. Lalu total including tax-nya 99.900.000. Tax code-nya yaitu NT.
Oke. Record. Nah, di sini udah congratulations, berarti sudah berhasil. Klik OK, oke lagi. Lanjut. Nah, di sini untuk total salesnya kita samakan 366.300.000 sudah sama, lalu close. Kemudian kita ke utang dagang. Caranya sama, setup, balance, dan supplier balance. Kita add purchase, kemudian supplier namanya PT Gunung Kawi, PO nya yaitu nomor faktur di F.105. Untuk tanggalnya 23 November 2022. Kemudian memonya di sini saldo awal utang dagang. Kemudian total including tax-nya 88.800. Tax code-nya juga kita ubah ke NT. Lalu record, klik OK. Lanjut, add purchase lagi. Supplier kedua PT Bromo Asri, PO-nya F.389. Lalu tanggalnya 20 November 2022. Memonya sama, saldo awal utang dagang. Lalu total including tax-nya 99.900.000. Dan tax code-nya juga kita ubah ke NT. Kita record, add purchase. Lalu di sini PT Jaya Putra, PO-nya yaitu F.546. Untuk tanggalnya 28 November 2022. Memonya sama, saldo awal utang dagang. Untuk total including tax-nya 99.900.000. Tax code-nya juga NT. Record. Nah, sini udah congratulations, sudah berhasil. Klik OK, oke lagi. Lalu kita close. Nah, di sini lanjut kita ke persediaan barang dagang. Kita masukkan dulu ke inventory, lalu item list. Sini kita masukkan nama-namanya atau nama itemnya. Klik new. Untuk item number yaitu P1125C. Kita masukkan P1125C. Kemudian enter, namanya kulkas Panasonic. Kemudian di ketiga kotak ini kita centang semua. Nah, di kotak pertama kita masukkan cost of goods sold, lalu sales, dan merchandise inventory. Lalu kita ke buying details. Nah, di sini buying unit of measure-nya kita ketik unit, lalu tax code-nya PPN. Nah, kita ke selling details, sama, kita masukkan unit, ketik unit untuk di selling unitnya, dan tax code PPN juga. Lalu klik OK, ignore all. Jika sudah, klik new lagi. Lanjut ke kulkas Toshiba yaitu P2150C. Nah, di sini kulkas Toshiba. Nah, di sini ketiganya kita sudah checklist. Nah, kita lihat, oh, sudah sama. Buying details unit, PPN. Lalu selling detailnya sama, unit dan PPN. Dan oke, ignore all, close. Sekarang kita akan menginput atau memasukkan nominalnya atau harganya. Kita ke country inventory, lalu di sini countednya kita masukkan quantity atau banyaknya barang yaitu 70. Kemudian di kulkas Toshiba yaitu 30. Lalu add inventory, masukkan di sini merchandise inventory. Continue, opening balance. Nah, di sini untuk tanggal kita masukkan 1 Desember 2022. Untuk memonya saldo awal persediaan barang dagang.
Lalu untuk unit cost itu kita masukkan price per unitnya atau harganya. Di di Panasonic yaitu 4.500.000, kemudian di Toshiba yaitu 3.500.000. Langsung kita record. Nah, di sini jika sudah, kita akan memeriksa apakah ada yang terlewat atau tidaknya. Jadi kita lihat ke akun, lalu ke company data auditor. Nah, di sini langsung next aja, next lagi. Nah, di sini kita ubah tanggalnya dulu, start date-nya 1 Januari 2022 dan end date-nya 31 Desember 2022. Kita runway. Nah, di sini sudah centang semua, berarti tidak ada yang terlewat. Kita lihat di sini juga sudah benar. Lalu kita akan menginput transaksinya. Di transaksi pertama ini kita lihat oke, dokumen transaksi pertama di fakturnya PT Gunung Kawi. Nah, di sini berarti pembelian. Kita ke purchase, enter purchase. Lalu di suppliernya kita masukkan yaitu PT Gunung Kawi seperti di faktur. Lalu kita masuk nah di sini ada centangnya, kita matikan. Lalu di purchase itu tuh nomor fakturnya kita masukkan, kita copy saja. Lalu date-nya 2 Desember 2022. Ini kita harus ubah layoutnya terlebih dahulu. Di layout kita ubah ke item, lalu klik OK. Nah, di sini billnya kita masukkan yaitu kuantitinya atau banyaknya barang di 20 untuk kulkas Panasonic. Masukkan. Lalu price-nya yaitu 4.500.000. Kemudian lanjut kulkas Toshiba yaitu 15 barang atau 15 item. Price-nya 3.500.000. Nah, di sini ada freight paid-nya yaitu sebesar 1 juta. Kita masukkan di freight. Nah, kita lihat subtotalnya kita samakan 142.500.000 benar. Tax-nya 15.575. Total amount-nya 159.175.000. Jika sudah, kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya di sini. Nah, jika sudah, klik record, ignore all. Lanjut transaksi kedua. Di sini ada voucher kas kecil. Kita ke banking, spend money. Lalu di sini kita ubah ke petty cash untuk pay-nya. Lalu atau nomor fakturnya V12-1. Tanggalnya 4 Desember 2022. Lalu amount atau jumlahnya yaitu sebesar 700.000. Untuk memonya kita copy saja, pembelian perlengkapan kantor. Lalu untuk akunnya yaitu store supplier karena dia perlengkapan kantor. Lalu masukkan. Nah, sini Ctrl R. Di sini untuk lihat jurnalnya. Klik OK, kemudian record jika sudah. Lanjut transaksi selanjutnya. Di sini masih pembelian yaitu untuk supplier customernya PT Jaya Putra. Suppliernya PT Jaya Putra. Lalu untuk purchase-nya kita masukkan nomor fakturnya 324. Untuk tanggalnya 8 Desember 2022. Langsung ke bill-nya itu 15 untuk kulkas Panasonic. Nah, di sini price-nya sudah otomatis. Lanjut kulkas Toshiba yaitu 10. Lanjut, di sini ada freight paid-nya yaitu 1.250.000.
Di sini kita samakan untuk subtotal 102.500.000, frame-nya teksnya 11.275.000, total amount-nya 115.025.000. Sudah benar. Kita kontrol R untuk melihat jurnalnya. Seperti ini. Lalu klik OK, record, kemudian ignore all. Lanjut transaksi keempat. Di sini yaitu kita lihat ini ada pembelian, namun dia retur di PT Jaya Putra. Di sini kita lihat retur karena adanya barang yang dikembalikan. Untuk purchase-nya atau nomor faktur yaitu NK strip 1. Kemudian tanggalnya 10 Desember 2022. Lalu bill-nya kita masukkan. Karena dia retur, kita tambahkan minus untuk pengembalian barangnya. Jadi minus 1 di kulkas Panasonic, nominalnya price-nya 4.500.000. Kemudian minus 2 untuk kulkas Toshiba. Price-nya 3.500.000. Oke, kita kontrol R untuk melihat jurnal. Klik OK, record, ignore all. Nah, di sini kita ke register dulu untuk melakukan returnya, dan di sini date from-nya ke 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Di sini ke return and debitors, lalu apply, dan di sini kita masukkan ID-nya atau nomor fakturnya NK strip 1, lalu tanggalnya 10 Desember 2022. Lalu di sini kita akan retur di tanggal 8, jadi kita klik untuk di amount applied tanggal 8, lalu enter. Nah, di sini sudah balance. Kita lihat ke jurnalnya, kontrol R, OK, record, lalu close, cancel, dan lanjut ke transaksi kelima. Di sini itu faktur dari PT UD Abadi. Jadi ini penjualan, termasuk ke penjualan. Kita ke sales, enter sale, lalu customernya kita lihat itu toko pojok. Di toko pojok, oke. Lalu untuk centangnya kita matikan juga. Untuk layoutnya kita ubah ke item. Kita ke invoice dulu. Invoice atau nomor fakturnya yaitu F12 strip 1 untuk tanggalnya 11 Desember 2022. Lalu ship-nya atau kuantitinya 15 untuk kulkas Panasonic. Oke, tab di sini harganya 6.500.000. Lanjut 10 barang kulkas Toshiba tab, lalu harganya 5.500.000. Kemudian free collected-nya ada di 1.500.000. Nah, di sini kita lihat totalnya 152. Lanjut langsung ke jurnalnya. Record, ignore all. Nah, lanjut transaksi ke-6 ini voucher kas kecil, jadi kita ke banking, terus ke spend money. Sini kita ubah untuk pay-nya yaitu petty cash. Ceknya kita masukkan yaitu nomor fakturnya V12 strip 2. Untuk tanggalnya 14 Desember 2022. Amount-nya 600.000. Kemudian memonya di sini keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Kita copy saja. Dan akunnya sama yaitu store supplier. Oke. Nominalnya sudah dilihat. Lalu kita kontrol R untuk keluar jurnal. Klik OK. Kemudian record. Lanjut transaksi ke-7. Di sini bukti pengeluaran kas. Di sini masih sama di banking, spend money.
Lalu di sini untuk pengeluaran kas kita ubah ke cash in bank. Oke, lanjut ceknya. Untuk invoice-nya BKK 12 strip 1. Lalu tanggalnya yaitu 14 Desember 2022. Lalu amount-nya di 2.500.000. Ini sebentar. Oke, di amount-nya 2.500.000. Lalu memonya kita copy saja untuk pembayaran listrik dan air bulan November 2022, dan akunnya yaitu sebentar, ke atas dulu. Di sini expense payable. Nah, di sini sudah, kita lihat jurnalnya. Oke. Sip. Kita ke record. Lanjut transaksi selanjutnya di transaksi 8, ini penjualan lagi karena di faktur PT udah abadi. Lalu kita sales, enter sales, customernya itu Elita. Oke, invoice-nya F12 strip 4. Kita tanggalnya 17 Desember 2022. Lalu ship-nya itu ada 15 barang, 15 item. Oke, price-nya 6.500.000. Lanjut toko kulkas Toshiba 15, price-nya 5.500.000. Ada freight collected-nya, kita lihat, yaitu 2 juta. Kontrol, lalu subtotalnya sudah sama. Oke, total amount-nya 201.800.000. Lalu kontrol R, kita lihat jurnalnya, klik OK, lalu record, ignore all. Nah, selanjutnya di transaksi 9 ini ada retur penjualan. Nah, kita ke sell, enter sell, langsung kita masukkan tokonya, toko Elita. Invoice-nya NK strip 1 untuk tanggalnya 18 Desember 2022. Kemudian karena dia retur, kita tambahkan minus di quantity atau ship-nya. Untuk kulkas Panasonic minus 2, price-nya 6.500.000. Langsung ke kulkas Toshiba, yaitu minus 2 juga. Minus 2. Oke, Toshiba price-nya 5.500.000. Nah, oke, kita lihat sudah benar. Oke, di sini kita ubah dulu untuk salesnya ke sales retur. Kita oke. Kenapa? Nah, di sini ubahnya di tanda panahnya, kita klik, kita ganti sales retur untuk salesnya. Oke. Nah, kita kontrol R jurnalnya. Nah, oke, sudah oke. Lalu di record. Nah, kemudian kita ke register terlebih dahulu. Untuk tanggalnya kita date from 1 Desember 2022, 31 Desember 2022. Lalu return and creditnya kita apply to sell. Nah, di sini ID-nya kita masukkan NK strip 1. Oke, tanggalnya 18 Desember 2022. Nah, di sini kita meretur untuk di tanggal 17. Jadi kita klik di amount plate-nya di tanggal 17. Sini. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah. Ctrl R. Oke, record, close, cancel. Lanjut transaksi ke-10. Di sini bukti penerimaan kas. Di
Di bukti penerimaan kas kita ke purchase, lalu receive payment. Nah, di sini langsung kita masukkan customernya, yaitu toko pojok. Untuk ID-nya kita masukkan BKM 12 step 1. Untuk tanggalnya 24 Desember 2022. Untuk memonya kita masukkan angsuran piutang dagang. Nah, lanjut di sini kita masukkan amount receive-nya 190 juta. Oke. Nah, di sini kita klik amount affiliate-nya di tanggal 25 dan lalu di tanggal 11. Lalu enter. Nah, di sini sudah terubah. Lihat jurnalnya. Oke. Record. Nah, sudah lanjut. Nah, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Oke. Di jurnal penyesuaian kita ke akun lalu record journal entry. Nah, di sini jurnalnya kita masukkan yaitu BM12-1. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2022. Untuk memo penyesuaian, lalu di akunnya kita lihat di sini persediaan akhir store supplier dinilai 8.700.000. Nah, di sini kita akan lihat trial balance-nya terlebih dahulu, report, index to report, lalu ke trial balance. Di sini ini kita display, kita lihat untuk nominal akhirnya di merchandise inventory, di store supplier yaitu 10.300.000. Kita butuh kalkulator. Sebentar. Kalkulator. Oke. Di sini kita masukkan nominal akhirnya yaitu 10.300.000. 10.300.000. Lalu dikalikan dikurangi 8.700.000. 8.700.000 dengan 1.600.000. Nah, di sini ini 1.600.000 itu untuk nominal di jurnal penyesuaiannya. Sebentar nih. Untuk akunnya kita masukkan, kita ke expense, ke bawah dulu. Store supplier expense ini nah, ini store supplier expense. Nah, kita masukkan 1.600.000. Lalu kreditnya di store supplier. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu beban sewa toko. Beban sewa toko Desember 2022 itu bisa 1 juta. Sini kita masukkan akunnya. Ke bawah dulu. Rent expense. Kita masukkan use. Nah, di sini nominalnya yaitu 1 juta. Lalu kreditnya di prepaid rent. Oke. Lanjut, yang ketiga beban asuransi Desember 2022 1.250.000. Untuk akunnya insurance expense di 1.250.000. Lalu di kreditnya yaitu prepaid insurance 1.250.000. Lanjut, yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 3% dari sisa saldo piutang per 31 Desember 2022. Di sini kita lihat trial balance-nya di akun receivable, nilai akhirnya yaitu 522.235.000. Kita masukkan, kita hitung terlebih dahulu. 5.000 dikalikan 3%. Untuk piutang 3%. Lalu kita kurangi atau kita bandingkan dengan allowance for debtful-nya yaitu 12.800.000. Kita kurang 12.800.000. Oke, sama dengan
Nah, di sini ada 2.867.050 rupiah. Kita masukkan akunnya. Bad tap expense 2.867.050 rupiah. Lalu di kreditnya allowance for debt full. Oke. Nah, sudah kita lihat jurnalnya. Ctrl R. Oke, di sini. Nah, sudah sama, sudah sesuai. Lalu klik OK. Kemudian record. Cancel. Ini kita close saja. Nah, di sini ada cetak laporan profit and loss accrual per 1 Januari sampai 31 Desember. Kita ke repost, index to report, lalu kita profit and loss. Nah, di sini date from-nya kita ubah ke Januari seperti di file. 1 Desember kita display. Nah, di sini untuk total income 866 juta rupiah. Total cost of good of sales-nya 446.950.000. Oke. Total expense-nya operating profit-nya. Oke. Lalu net profit and loss-nya ada 267.382.000. Langsung kita cetak, yaitu ke Excel, send to Excel. Nah, di sini kita save, lanjut ke cetak laporan standard balance. Standard balance. Oke, ini di Desember, lalu display. Nah, di sini total asetnya 2 miliar. Oke. Lalu total liabilities. Kemudian di sini nilai net asetnya 1 miliar sekian, total equity 1 miliar. Oke. Lalu send to PDF. Nah, di sini kita save. Oke. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.